Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imel Permatasari dari Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NPM 2422146 semester 5F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memahami model pengelolaan PKR dengan beberapa materi seperti prinsip dan model PKR. Lalu ada prinsip didaktik metodik dan prosedur dasar PKR. Di mana hal ini merupakan tugas kedua pada mata kuliah pendidikan kelas rangkap yang diampu oleh dosen saya, Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai materi tersebut, seperti biasa kita harus mengetahui dari materi tersebut seperti apa itu pengertian atau penjelasannya, lalu mengapa kita perlu memahami model pengelolaan PKR, pembelajaran kelas rangkap, serta apa maksud dan tujuannya. Baiklah, kita memasuki materi memahami model pengelolaan PKR. Model PKR adalah model pembelajaran yang ideal menurut para guru yang telah melakukan sistem PKR, yaitu dengan menggabungkan dua kelas dalam satu pembelajaran karena dapat mendeskripsikan sistem pembelajaran yang efektif, yaitu pengalaman belajar yang dimana siswanya berperan secara langsung dan aktif dalam lingkungan belajarnya, serta hubungan antara interaksi antara guru dan siswa tercipta secara langsung. Lalu di sini ada menurut beberapa teori dalam model pembelajaran dari para ahli. Menurut Trianto tahun 2015 halaman 51, model pembelajaran adalah suatu rencana atau model yang berfungsi sebagai pedoman untuk melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Lalu menurut Joyce dan Will dalam Rusman tahun 2018 halaman 144 berpendapat bahwa model pembelajaran adalah rencana atau cetak biru yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, lalu merancang materi pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau lainnya lingkungan belajar. Kesimpulan dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan ciri-ciri khusus yang melingkupi semua pengertian model pembelajaran. Nah, keunikannya adalah adanya model atau rencana yang sistematis untuk menjamin adanya ciri-ciri tersebut. Next, kita masuk yang A, prinsip dan model PKR. Nah, di sini ada beberapa prinsip umum psikologis pedagogis. Yang pertama ada prinsip individual, yaitu anak dalam perkembangan kognitif, sikap, dan perilakunya menuntut perlakuan pembelajaran yang cocok dengan tingkatannya. Nah, dari penjelasan tersebut, misalnya perlakuan terhadap siswa kelas 1 berbeda dengan perlakuan terhadap siswa kelas 5. Pada tingkat usia kelas 1, proses belajar konkret lebih dominan daripada siswa kelas 5. Nah, lalu di sini ada motivasi. Pembelajaran harus diawali dengan menumbuhkan motivasi siswa agar merasa butuh dan mau belajar. Bila sudah tumbuh, motivasi tersebut perlu dipelihara dan malah ditingkatkan melalui berbagai bentuk penguatan atau reinforcement. Selanjutnya, yang ketiga, belajar sebagai proses akademis dalam diri individu untuk membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui transformasi pengalaman. Proses tersebut dapat dipandang sebagai suatu siklus proses pengalaman konkret, mendalam, pemikiran abstrak, percobaan, atau penerapan secara aktif. Lalu di sini ada belajar dari teman seusia atau peer group, terutama mengenai sikap dan keterampilan sosial dapat berhasil dengan baik melalui interaksi sosial yang sengaja dirancang. Next, kita masuk ke model pembelajaran kelas rangkap di sekolah dasar. Di sini ada 3 model dasar pengelolaan PKR. Yang pertama ada masuk ke model utama atau PKR murni. Dalam model utama ini ada PKR 221, yaitu 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 1 ruangan. Lalu ada model alternatif atau PKR modifikasi. Nah, pada model alternatif ini terdapat PKR 222, yaitu 2 kelas, 2 mata pelajaran,
2 ruangan. Dan PKR 333, 3 kelas, 3 mata pelajaran, dan 3 ruangan. Nah, maksud dari model-model PKR tersebut bagaimana sih? Yang pertama, dalam model PKR 221, kita sebagai guru menghadapi 2 kelas, dalam hal ini kelas 5 dan kelas 6, untuk mengajar mata pelajaran IPA dengan topik sumber daya alam di kelas 5 dan mata pelajaran IPS topik sumber kekayaan alam di kelas 6. Nah, dan kedua topik memiliki saling keterkaitan serta proses pembelajaran berlangsung dalam satu ruangan. Lalu yang kedua, model PKR 222. Sebagai guru, kita menghadapi 2 kelas, dalam hal ini kelas 5 dan 6. Nah, untuk mengajar mata pelajaran matematika, topik bangun ruang di kelas 5, dan mata pelajaran IPA, topik tumbuhan hijau di kelas 6. Kedua topik tersebut tidak memiliki saling keterkaitan dan proses pembelajaran berlangsung dalam 2 ruangan berdekatan yang terhubungkan dengan pintu. Nah, pada model PKR 333, kita sebagai guru menghadapi 3 kelas. Dalam hal ini kelas 4, 5, dan 6 untuk mengajar 3 mata pelajaran yang berbeda. Di kelas 4, mata pelajaran IPS dengan topik penduduk. Di kelas 5, IPA dengan topik makhluk hidup dan lingkungan. Dan di kelas 6, matematika dengan topik pecahan. Nah, ketiga topik satu sama lain ini tidak ada kaitannya secara langsung, serta proses pembelajaran berlangsung dalam 3 ruangan berjajar yang satu sama lain terhubungkan dengan pintu penghubung. Next, kita masuk ke prinsip didaktik, metodik, dan prosedur dasar PKR. Didaktik merupakan ilmu mengajar atau pengetahuan tentang bagaimana cara mengajar, sedangkan metodik merupakan cara atau strategi dalam mengajar. Ilmu mengajar atau didaktik berkenaan dengan bagaimana menerapkan teori dan konsep psikologis, sosiologis, komunikasi, dan dari ilmu yang sesuai dalam upaya yang membimbing dan menciptakan situasi belajar. Sementara itu, cara atau strategi mengajar pada dasarnya berkenaan dengan penataan urutan kegiatan pembelajaran, mengisi kegiatan inti pembelajaran, dan mengakhiri pembelajaran. Nah, dengan menggunakan pengertian dari konsep didaktik metodik seperti diuraikan yang tadi, maka yang kita maksudkan dengan prinsip-prinsip didaktik metodik dan prosedur dasar PKR dalam kegiatan belajar ini adalah ada yang pertama, konsep-konsep pembelajaran yang relevan dan perlu diterapkan dalam pembelajaran kelas rangkap sehingga membentuk suatu sistem. Lalu ada keterampilan prosedural pembelajaran, khususnya berkenaan dengan membuka dan menutup pembelajaran, mendorong belajar aktif dan belajar mandiri, dan mengelola pembelajaran kelas rangkap. Pada prosedur dasar PKR, yaitu membuka dan menutup pelajaran, maksudnya dalam mengawali sebuah pelajaran, ada 4 hal pokok yang harus dilakukan oleh seorang guru. Nah, di sini ada yang pertama, membuka pelajaran, yaitu menarik perhatian murid, lalu menimbulkan motivasi belajar dari siswa, lalu memberi acuan belajar kepada siswa, dan membuat kaitan materi berdasarkan materi sebelumnya yang telah dipelajari. Yang kedua, menutup pelajaran. Nah, yang pertama ada meninjau kembali materi yang telah dipelajari saat itu. Yang kedua ada mengadakan evaluasi penguasaan murid kepada murid. Yang ketiga, memberikan tindak lanjut mengenai apa yang telah dilakukan selama pembelajaran tersebut. Dari prosedur dasar PKR tadi, kita lanjut ke mendorong belajar aktif dan membiasakan belajar mandiri. Untuk dapat mengembangkan murid sebagai pembelajaran yang aktif, guru PKR perlu menguasai beberapa keterampilan, yaitu ada beberapa keterampilan seperti yang pertama, membimbing diskusi kelompok kecil, lalu mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang ketiga, mengadakan variasi. Maksud dari membimbing diskusi kelompok kecil tersebut yaitu kelompok kecil diperlukan dalam sebuah pembelajaran kelas rangkap agar siswa dapat belajar secara mandiri dan belajar secara aktif bersama dengan teman-temannya. Lalu mengajar kelompok kecil dan perorangan. Seorang guru harus bisa mengajar kelompok kecil dan perorangan dalam pembelajaran kelas rangkap agar tidak terjadi kesenjangan dalam pembelajaran.
Lalu mengadakan variasi. Guru harus bisa mengadakan variasi dalam pembelajaran agar siswa tidak cepat bosan. Oke, kesimpulan dari materi tersebut yaitu PKR mengintegrasikan prinsip-prinsip pengajaran fleksibel yang memungkinkan siswa dari berbagai tingkatan belajar bersama secara efektif meskipun dalam situasi dengan keterbatasan sumber daya. Baik, itulah tadi materi yang saya presentasikan atau saya jelaskan mengenai materi saya, yaitu prinsip dan model PKR, lalu prinsip didaktik metodik, serta prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap. Di sini saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan atau penyusunan atau penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.